البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang telah lewat kita sudah menyelesaikan Kitabul Janaiz, kitab tentang tata cara untuk merawat jenazah, mulai dari menyolatkan, sebelumnya memandikan, demikian juga mengkafani, sampai kemudian menguburkan, kemudian juga adab-adab ketika menguburkan mayat untuk mengingat kematian, demikian juga yang lainnya. Juga sebelumnya kita sudah selesaikan kitab Taharah, demikian juga kitab Shalah, demikian juga salat-salat tatawwu sunnah, salat idain, salat khusuf, salat khauf, demikian juga pembahasan yang lainnya. Dan terakhir kita sudah sebutkan Kitabul Janaiz. Sekarang kita akan masuk berikutnya, kitab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabuz Zakat. Kitab yang membahas tentang masalah zakat, termasuk dari rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, setelah syahadat kemudian sholat. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari tentang permasalahan zakat ini. Disebutkan oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakat. Disebutkan bahwa zakat itu, yakni asalnya dari Zai kemudian Kaf kemudian Alif, maka di situ ada masdar az-zakah. Secara bahasa lughatan adalah nama tumbuh wa ziyadah dan bertambah. Secara bahasa zakat itu artinya adalah tumbuh, demikian juga bertambah. Kadang-kadang juga bermakna at-thaharah maknawiyah, kebersihan secara maknawi, yaitu berupa sholahul qalb, bagusnya hati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah tidak keutamaan Allah atas kalian, demikian juga rahmatnya, ma zaka minkum, tidaklah Allah membersihkan kalian min ahadin abadan, dari salah seorang kalian selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati orang yang Allah kehendaki. Jadi az-zakah dari zakat zai kemudian kaf kemudian ya. Ini huruf ilah di belakangnya. Adapun secara syariat, sebuah Syekh Muhammad bin Nizam di sini dari ucapan Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Qudamah, ta'rifuz zakah syar'an, secara syariat zakat itu adalah ya ismun, dia adalah suatu isim, suatu kata, li akhdhi syai' maksus, untuk mengambil suatu tertentu, seperti zakat mal, dari harta yang dia miliki, emas, perak, atau mungkin dari tanaman-tanaman, demikian juga binatang ternak. Min malin maksus, dari harta khusus. Ala awsaf maksusah, atas sifat-sifat yang khusus tertentu. Kalau sudah di situ haul, ya 1 tahun, demikian juga semisal itu, demikian juga nisab, sudah sampai batasannya. Li ta'ifatin maksusah, untuk sekelompok yang khusus, untuk orang-orang fakir miskin, demikian juga yang berhak mendapatkannya. Jadi zakat secara syariat adalah itu. Kemudian disebutkan oleh beliau hadis nomor 583. Ini menurut cetakan Darul Azimah. Ya, mungkin setiap buku mempunyai nomor hadis yang lain-lain.
Disebutkan oleh beliau An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke negeri Yaman. Juga diutus di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada para hadis, maka kemudian disebutkan hadis secara panjang di situ. Hadis yang masyhur disebutkan di kitab Tauhid juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma tad'u ilaihi, pertama kali yang kamu berdakwah atasnya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada para hadis kemudian disebutkan hadis secara lengkap, di antaranya wa fihi, di dalamnya Allah qad iftarada alaihim shadaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan atas mereka itu sedekah. Setelah syahadat kemudian melakukan sholat, kemudian disebutkan untuk membayar sedekah ini. Fi amwalihim, dari harta-harta mereka dikeluarkan zakatnya. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturadda fi fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Muttafaqun alaih, disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walabdu lil Bukhari, ini adalah lafaz Imam Bukhari. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah, yang di situ zakat. Baik zakat mal, demikian juga zakat bahimatul an'am, binatang ternak dan semisalnya. Diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Disebutkan bahwa hendaknya dikembalikan kepada orang-orang di sekitar orang-orang kaya tersebut, daerah tersebut. Dan itu dibahas lebih panjang lebar. Maka di sini ada beberapa permasalahan hukum zakat. Demikian juga hukum orang yang mengingkarinya. Kesimpulannya adalah zakat itu adalah wajib, termasuk rukun Islam. Dari Al-Quran banyak, wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Demikian juga dari sunnah yang tadi kita sebutkan. Demikian juga ijma. Bagaimana orang yang mengingkarinya? Yang mengingkari, ya disebutkan wa man angkara faridatuz zakah wa huwa kafir, maka dia adalah kafir. Yang mengingkarinya, mengingkari zakat itu adalah kafir. Selama tidak bodoh. Ya. Adapun kalau selain bodoh, maka dia itu adalah kafir, karena itu adalah termasuk maklum minadin bidarurah, diketahui dari agama secara darurat. Demikian. Jadi sesuatu yang tidak bisa tidak sebenarnya seorang itu mengetahui tentang wajibnya zakat ini. Soalnya kalau dia bodoh seperti mungkin orang baru masuk Islam dan semisalnya. Bagaimana kalau menolaknya itu karena kikir, karena bukhul, bukan karena menolak secara syariat, sebutkan fasik. Ya, dia bukan kafir tapi termasuk melakukan dosa besar. Ini sesuatu yang ma'ruf ya tentang masalah ini. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah Imam Muslim, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min sahibi dhahab", tidaklah dari seseorang yang memiliki emas, wala fiddah, demikian juga perak, la yu'addi minha haqqaha, tidak membayarkan haknya, kecuali nanti pada hari kiamat dia mendapatkan sisaan dari api neraka. Ini mendapatkan apa? Hukuman, menunjukkan apa? Melakukan dosa besar. Kemudian bagaimana apabila imam melihat mereka menolak membayar zakat karena kikir? Disebutkan kesimpulannya, imam atau pemimpin itu memaksanya dengan keras. Ya'khudhu minhu qahran, mengambil harta tersebut karena itu haknya orang miskin dengan paksa. Ya. Kemudian yu'asiru ala man yaha, kemudian dita'sir, dihukum karena dia tidak membayar zakat tersebut, harus dipaksa. Ini demikian. Apakah kemudian dapat pahala kalau mengeluarkannya karena terpaksa? Kesimpulannya adalah tidak dapat pahala. Karena amalan tersebut harus menggunakan niat. Ya, sebagaimana seorang yang dia itu melakukan amalan karena riya supaya dipuji, maka mendapatkan dosa. Demikian juga tidak mengeluarkan kemudian dipaksa dikeluarkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka tidak suka apa yang Allah telah turunkan, kewajiban tersebut, maka hilang amalan mereka. Kemudian juga disebutkan apakah orang kafir wajib mengeluarkan? Jawabannya adalah iya.
Demikian juga bahwa orang-orang kafir nanti di neraka itu juga disiksa karena tidak sholat. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musholin. Mereka ditanya, kenapa kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami dulu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Di antaranya bayar zakat. Itu. Jadi orang kafir wajib untuk mengeluarkan zakat ini juga. Demikian juga orang yang murtad wajib. Ya, demikian juga anak yang kecil, demikian juga anak yang atau orang yang gila, kalau dia punya harta harus dikeluarkan hartanya. Karena itu adalah haknya orang miskin. Shadaqah bi amwalim tuqad min aghniyaihim, diambil dari orang yang kaya mereka. Kan jelas. Kadang orang yang gila itu punya harta banyak. Demikian juga kadang anak kecil belum balik. Kemudian juga disebutkan apakah budak mengeluarkan zakat juga iya. Ya, karena dia memiliki harta. Kalau sudah haul demikian juga nisab harus dikeluarkan. Demikian juga budak yang ingin memerdekakan diri. Demikian juga harta yang sudah ditetapkan ini milik janin ini. Kemudian dia hidup, maka dia dapat uang tersebut, harta tersebut, kemudian wajib dikeluarkan zakat. Dan harus dikeluarkan dengan segera, ya. Wasaru ila magfiratin min rabbikum, segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Itu umum berarti. Amalan-amalan soleh yang lainnya juga. Insyaallah di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.